Amin. Terjadilah dan digenapi dalam hidup saya. Mari yang sepakat dengan iman berkata, amin. Terjadilah dan digenapi dalam hidup saya. Amin. Saudara sepakat ada kuasa dalam perkataan. Haleluya. Mari terus deklarasikan dengan iman. Berkata sepakat. Amin. Terjadilah dan digenapi dalam hidup saya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan baik. Tuhan dahsyat dalam hidup setiap kita. Haleluya. Mari saudara sama-sama kita berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami minta roh hikmat wahyu pengertian turun atas kami. Membuka mata dan telinga rohani kami. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami. Dan selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Dan kami lihat perubahan ajaib terjadi dalam hidup kami. Kami terus dibawa masuk dalam tuntunan Tuhan. Kami mengerti apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kami. Hidup kami mengalami kemerdekaan. Hidup kami mengalami kebebasan. Hidup kami menang. Dan kami lihat perbuatan ajaib Tuhan terjadi dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Sampaikan firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Mari sebelum lanjut sama-sama kita tuliskan di live comment semua yang ajaib, semua yang dahsyat, semua yang luar biasa terjadi dan digenapi dalam hidup saya. Ayo dengan iman sama-sama berkata, semua yang ajaib, semua yang dahsyat, semua yang luar biasa terjadi dan digenapi dalam hidup saya. Puji nama Tuhan. Mari tuliskan di live comment semua yang ajaib, semua yang dahsyat, semua yang luar biasa terjadi dan digenapi dalam hidup saya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Tuhan baik buat kita semuanya. Haleluya. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat untuk Dirgahayu Indonesia yang ke-77. Bagi kita semuanya, kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kemarin kita merayakan ke-77 ulang tahun di mana Indonesia merdeka. Kita lihat bagaimana perbuatan Tuhan. Kita lihat campur tangan Tuhan. Indonesia akan terus mengalami pemulihan, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Amin. Saudara, saya percaya kita semua pun akan mengalami janji Tuhan. Kita akan mengalami pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Amin. Semua yang dahsyat terjadi dalam hidup setiap kita. Haleluya. Saudara, saya mengajak kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. No worship, no rain. Tidak ada pujian penyembahan, tidak ada hujan. No worship, no miracle. Tidak ada penyembahan, tidak ada mujizat Tuhan. Saudara, kita perlu membangun kehidupan di mana kita terus menyembah. Saudara, orang-orang yang menyembah akan lihat mujizat Tuhan. Orang-orang yang menyembah akan lihat perbuatan ajaib. Orang-orang yang menyembah Tuhan adalah orang-orang yang akan memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dan hidupnya mengalami perkara-perkara yang luar biasa dalam hidupnya. Sebagai dasar, mari saya mengajak kita semua buka dalam Sakaria pasal 14 ayat yang ke-16 sampai 17. Haleluya. Sakaria, saudara, mari kita buka kitab Sakaria. Haleluya. Kita buka kitab Sakaria. Haleluya. Haleluya. Kita buka Sakaria pasal yang ke-14. Haleluya. Haleluya. Kita baca di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Saudara perhatikan, perikopnya kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Saudara perhatikan,
maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daud. Perhatikan ayat 17. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka mereka tidak akan turun hujan. Perhatikan kalimat ini. Kalau mereka tidak sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Saudara, ketika merenungkan bagian ayat ini, saya menyadari bahwa hujan di sini bukan dalam pengertian harafiah hujan sebenarnya. Tetapi perhatikan gini, hujan di sini adalah bicara tentang hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang tidak mungkin secara manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Saudara, kalau saudara pernah ke Israel, saudara, di Israel curah hujannya bisa dihitung. Maka ketika bicara hujan adalah bicara tentang berkat. Bicara tentang hujan adalah bicara mujizat. Bicara tentang hujan adalah bicara tentang hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Maka lihat, bila kaum-kaum di bumi tidak sujud menyembah kepada Raja, maka tidak akan turun hujan. Alias apa? Akan ada kekeringan. Akan ada yang namanya kekeringan dalam area hidup kita. Ketika menangkap pengertian firman Tuhan ini, saudara, no worship, no rain. Tidak ada penyembahan, tidak turun hujan. Tidak ada penyembahan, tidak akan ada mujizat jadi. Tidak ada penyembahan, tidak ada perkara-perkara yang ajaib terjadi di tengah-tengah kita. Maka posisikan hidup kita, posisikan keluarga kita, posisikan daerah kita, posisikan bangsa kita menjadi mendapatkan posisi yang menyembah kepada Tuhan semesta alam. Oh, haleluya. Saudara, orang-orang yang menyembah, orang-orang yang menyembah kepada Tuhan adalah orang-orang yang dekat dengan mujizatnya. Maka saya tidak setuju dan saya seringkali menegur ketika ungkapan orang berkata, banyak orang datang ibadah ke gereja telat karena dia berpikir masih pujian, nanti nunggu pas firman-Nya baru saya muncul. Saudara, orang yang memuji Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, itu adalah bagian porsi daripada kita untuk kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi bicara firman adalah bagian Tuhan memberkati hidup kita, menuntun kita. Nah, seringkali yang terlupa, kita rindu mujizat, kita rindu untuk mengalami yang dahsyat, kita rindu ada pemulihan yang lebih cepat, yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita lupa memposisikan diri kita sebagai pemuji dan penyembah Tuhan. Saudara, di Injil Yohanes bahwa dikatakan sesungguhnya sudah tiba dan sudah ada sekarang pada penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Saudara, kita perlu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kata menyembah berarti kita memuliakan, menaruh posisi kita untuk kita sujud, dan Tuhan yang kita muliakan ada berdaulat di atas hidup, atas segala sesuatu. Mari saudara, kita perlu menjadi penyembah-penyembah yang benar. Saudara,
berulang kali saya sampaikan bahwa ada kuasa dalam penyembahan kita. Ketika penyembahanmu naik, engkau sujud menyembah kepada Tuhan, maka dikatakan hujan turun bagi kita. Kata hujan bicara tentang berkat, kata hujan bicara tentang mujizat, kata hujan juga bicara tentang hal-hal yang supranatural, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita. Hujan turun membasahi, hujan turun mengairi, hujan turun maka membuat apa yang ada dalam dunia mulai yang kering, mulai jadi basah. Saudara, kita perlu lihat ini. Kita perlu lihat dalam hidup kita. Kalau ada banyak kekeringan, ada banyak yang kering, ada banyak yang hari ini gersang. Dengarkan ini, dengarkan ini. Saudara lihat nanti. Iblis mencoba Yesus ada di padang gurun. Ketika di padang gurun setelah dia berpuasa, saudara, iblis membawa kepada yang namanya pencobaan. Dengarkan ini. Seringkali kekeringan terjadi. Kekeringan ada. Itu menjadi celah untuk setan akan menggunakan itu untuk mengintimidasi dan mencobai banyak hidup, banyak hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan. Jadi saya mengajak kita semua hari ini, mari menjadi pemuji dan penyembah. Kalau kaum-kaum di bumi tidak sujud menyembah kepada Tuhan, maka tidak akan ada turun hujan bagimu. Amin. Tetapi kalau ada penyembahan dalam hidupmu, ada penyembahan yang mengalir dari keluargamu, maka akan ada hujan berkat, ada hujan mujizat, ada hujan pemulihan, ada hujan perkara-perkara ajaib, ada sesuatu yang supranatural yang terjadi dan Tuhan nyatakan dalam hidup umatnya. Amin. Dan saya rindu di keluarga kita selalu setiap hari ada mujizat-mujizat perkara ajaib. Ada hal-hal yang secara manusia kita menyerah, kita sudah angkat tangan, tapi Tuhan mempertahankan dan melakukan perkara ajaib dalam hidup kita. Saudara, mari menjadi penyembah. Jangan keluar dari hidup yang memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, mari teruslah menyembah. Tadi kita naikkan pujian, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Saudara, orang-orang yang menyadari dia butuh Tuhan, dia akan menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dia akan melekatkan hidupnya sedemikian rupa dan tidak mau lepas daripada pokok anggur. Karena hidupnya ada di sana. Karena di sanalah ada buahnya. Ketika kita menempel dengan pokok anggur, di sanalah hal-hal yang dahsyat yang kita harapkan itu terjadi. Maka saya mengajak kita semuanya tanpa terkecuali, Bapak Ibu Saudara semuanya, ayo menjadi penyembah-penyembah yang benar. Saudara, ketika engkau dibangunkan pagi hari, engkau dibangunkan dini hari, mari bangun mezbahmu. Jangan keluh lidah ini, saudara. Jangan diem, jangan malas. Saya tahu tidak mudah untuk berseru, untuk menyanyi, untuk menyembah Tuhan di pagi hari. Tetapi ketika ada orang-orang yang menyembah Tuhan di sana, ketika ada korban pujian penyembahan yang menaik ke tahtanya, saudara dengarkan, ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan nyatakan di sana. Saudara, ada banyak orang hari ini malas, dibangunkan pagi hari malas untuk penyembah. Dini hari juga tidak meresponi. Mari belajar menjadi penyembah-penyembah. Saudara, hidup kita di dunia ini fana, tidak kekal. Tetapi ada satu hal yang pasti.
sebuah tindakan yang akan terus kita lakukan di dalam kekekalan, yaitu memuji menyembah Tuhan. Saudara, ketika saudara di surga, maka hal yang sama yang kita akan tetap akan lakukan adalah menyembah Tuhan Raja semesta alam, Yesus Tuhan namanya. Katakan amin. Maka dikatakan kalau di kitab Wahyu, saudara, maka ke-24 tua-tua itu melemparkan mahkotanya dan sujud menyembah. Dan mereka nyanyikan nyanyian kemenangan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Oh, kita percaya bahwa kemenangan Dia yang diurapinya, Raja kemuliaan. Menyembah, mereka melemparkan mahkotanya, sujud menyembah. Jadi dalam hidup kita, mari, kalau masalah dalam hidupmu pelik, kalau pergumulan dalam hidupmu semakin berat, kalau dalam hidupmu semakin tidak menentu keputusan apa yang kau harus ambil, mari masuk dalam kamar doamu, sujud menyembahlah kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan yang menuntun dan mencurahkan hujan dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau umat Tuhan, gereja Tuhan sujud menyembah, maka ada hujan secara korporat yang turun atas negeri ini. Di mana gereja Tuhan terus bersafaat untuk Indonesia, berdoa sujud menyembah, sepakat menaikkan doa-doanya buat Indonesia. Maka kita akan melihat rakyat negeri di mana umat Tuhan, di mana bangsa ini ada, maka berkat Tuhan pun turun, hujan berkatnya mengalir. Maka kita akan melihat negeri yang dulu mungkin ada dalam kegelapan, akan melihat terang Tuhan yang besar, dan akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atasnya. Maka saya mengajak kita, tak henti-hentinya naikkan doamu bagi negeri ini. Banggalah engkau ketika engkau menjadi penyembah-penyembah yang menaikkan doamu. Saudara, firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau tinggal. Perhatikan, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Jadi saat di mana engkau berdoa, menaikkan penyembahan atas kotamu, penyembahan atas daerahmu, engkau menaikkan penyembahan atas negerimu Indonesia, maka firman Tuhan berkata, kesejahteraan Indonesia akan menjadi kesejahteraan juga yang pasti terjadi dalam hidupmu. Maka saya mengajak kita, mari sujud menyembah kepada Tuhan. Pertanyaannya yang seharus kita tanya dalam diri kita, mungkin engkau masih ke gereja, engkau masih hari ini mungkin ibadah, datang ke gereja, kebaktian, rumah tangga, mungkin engkau cell group. Tetapi pertanyaannya, ketika engkau ada di gereja, ada di persekutuan, ada di cell group, ada di ibadah-ibadah rumah tangga, apakah hatimu menyembah kepada Tuhan dan mengingini Tuhan saja? Jadi mari pagi hari ini berkata dengan iman, aku mau menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menghadirkan kuasa Tuhan turun dalam hidup saya. Katakan amin, katakan haleluya, katakan haleluya. Mari katakan dengan iman, katakan dengan iman, katakan dengan iman. Katakan dan tuliskan dengan iman, saudara. Saya mau menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Katakan haleluya. Saya mau menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan puji nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara buka Mazmur 84 ayat yang kelima. Mazmur 84 ayat yang kelima. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mazmur 84 ayat yang kelima. Mari sama-sama baca dengan suara yang kuat.
2, 3, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Sekali lagi, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Saudara, pemazmur menuliskan dengan jelas, kata berbahagia artinya diberkatilah orang yang diam di rumahmu. Maksudnya diam di rumahmu bukan berarti orang ini harus terus di gereja, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, hanya di gereja atau ada di tempat di mesbah doa. Bukan itu. Tetapi kata orang-orang yang diam di rumahmu adalah orang yang memiliki yang namanya sebuah hubungan, sebuah persekutuan dengan Tuhan. Selama 24 jam sehari dia terus bangun hidupnya untuk mengandalkan Tuhan, mengingat Tuhan, dan terus merenungkan Tuhan. Isi yang ada dalam hidupnya adalah merenungkan, mengingat, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu dalam hidupnya. Dan perhatikan, orang-orang yang demikian bukan hanya dia diam, tapi terus-menerus memuji Tuhan. Saudara, mari puji-pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau ada pujian penyembahan yang terus naik dalam keluargamu, saya tahu di sana Alkitab ini berkata, berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau. Diberkatilah engkau. Maka kalau saudara sadari atau tidak, kehidupan kekristenan tidak pernah dilepaskan dari pujian dan penyembahan. Maka mari teruslah memuji menyembah Tuhan. Amin. Mari terus memuji menyembah Tuhan. Ada orang mau memuji menyembah Tuhan kalau lagi diberkati, kalau lagi dapat berkat, kalau lagi dapat sesuatu baru mau memuji Tuhan. Tapi ketika bergumul tidak mau memuji menyembah. Justru saya mengajak kita, kalau keadaanmu sedang tidak baik, tidak menentu, belajarlah untuk sujud memuji menyembah Tuhan. Di sanalah kuasa Tuhan tercurah dalam hidupmu dan dinyatakan dalam hidupmu. Kalau engkau suka memuji menyembah Tuhan, maka keluargamu pun pasti dijagai dalam perlindungan Tuhan. Kalau engkau suka memuji menyembah Tuhan, maka saudara, Tuhan hadir di atas pujian penyembahan umatnya. Kalau ada umatnya yang memuji, terus-menerus memuji Tuhan, kehadiran Tuhan menyatakan mujizat dan kuasa Tuhan di tengah-tengahnya. Amin. Saudara, mari terus memuji menyembah Tuhan. Berbahagialah engkau yang mengandalkan Tuhan, yang terus memuji Tuhan. Jangan merasa puas dengan keadaan pencapaian kita. Mari terus memuji Tuhan. Jangan berhenti. Saudara, ada pujian berkata, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarkan nyanyian hati kita adalah nyanyian yang terdengar manis di hadapan Tuhan. Dan kita bersuka cita karena kehadirannya di dalam hidup kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi aku ada. Saudara, kalau ada orang-orang yang terus-menerus memuji Tuhan, dalam hidupnya ada perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan. Makanya mari menjadi pemuji penyembah Tuhan. Amin. Orang-orang yang memuji penyembah Tuhan dikatakan berbahagia. Yesaya 30 ayat yang ke-23-24.
Mari perhatikan. Yesaya 30 ayat 23 sampai 24. Yesaya 30 ayat 23 24. Mari tuliskan di live comment sebelumnya saudara. Saya mau terus menerus memuji Tuhan. Saya tidak akan berhenti untuk memuji-muji Tuhan. Coba bangun itu dalam hidup saudara. Bangun kehidupan yang memuji Tuhan. Pak, saya nggak tahu lagu banyak. Setel itu. Putar itu saudara. Musik yang ada di handphone, di smartphone Bapak Ibu. Isi dengan lagu-lagu rohani. Ikuti. Di sana pasti imanmu naik. Dan kau akan lihat mujizat Tuhan. Haleluya. Yesaya 30 ayat yang ke-23-24 dikatakan demikian. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Saudara perhatikan ini. Benih yang kau taburkan butuh hujan. Supaya bertumbuh dengan maksimal dan menghasilkan buah. Lihat, kalau benih ditaburkan tidak ada hujan, terjadi kekeringan, benih mati. Berarti apa? Dalam hidupmu, saudara, ketika engkau sudah menabur banyak hal yang sudah engkau lakukan bagi pekerjaan Tuhan, bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, bagi orang lain yang membutuhkan, benih yang kamu taburkan, Tuhan akan memberi hujan. Berarti apa? Tuhan akan memberi yang namanya kesuburan dan Tuhan akan memberi hasil yang maksimal. Lanjut. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Artinya apa? Ayat ini berkata, hujan yang turun memberi yang namanya pertumbuhan buat benih itu. Sehingga terjadi yang namanya ada tuaian. Dan tuaian itu membuat kita bisa makan roti dengan kenyang dan berlimpah-limpah. Artinya apa? Tuhan memberi berkatnya dalam hidup setiap kita. Maka kita butuh hujan bagi benih yang sudah saudara taburkan. Lanjut, pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Ini bicara apa? Bahkan ternakmu, binatang-binatang peliharaanmu pun akan menikmati berkat Tuhan yang akan memberi berkat juga dalam hidupmu. Jadi ini bicara apa? Hujan datang membawa yang namanya kelimpahan terjadi dalam hidup kita. Maka saudara, mari belajar menjadi penyembah. Belajar menjadi orang yang terus menyembah, sujud menyembah, sampai hujan itu dicurahkan dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan haleluya. Kalau ditanya kita pasti kita akan mau pasti untuk makan roti dengan lezat dan berlimpah-limpah. Bicara apa? Pemeliharaan dan penyediaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Yes. Maka pagi hari ini jangan lemah. Jangan lemah. Kita harus membangun kehidupan kita untuk terus menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Menjadi pemuji-pemuji Tuhan. Dan perhatikan, orang yang memuji Tuhan, ada hujan yang turun baginya, bagi keluarganya. Hujan berkat, hujan kelimpahan, hujan mujizat, hujan pemulihan. Sehingga setiap kita akan berkata, bangkit, lebih kuat, dan pulih dengan cepat. Amin. Itu yang Tuhan nyatakan. Maka saudara, ayo menjadilah pemuji, penyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, angkat tangan kita Bapak Ibu. Kami menyadari hidup kami adalah anugerah. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami gak mau lepas daripada Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami untuk kami menjadi pribadi yang memuji, menyembah. Sampai hujan itu diturunkan,
mendatangkan berkat dan mujizat dalam hidup kami. Berkati umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Hamba berdoa buat mereka yang bergumul. Tuhan, mereka yang punya beban berat. Mereka yang sedang sakit. Mereka yang punya masalah-masalah dalam ekonomi mereka. Mereka yang menghadapi pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menjamah mereka. Kuasa Tuhan menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur Yesus jadilah sembuh. Terima di dalam nama Yesus kuasa Tuhan. Pemulihan daripada Tuhan mengalir hari ini. Kuasa Tuhan dari ujung rambut sampai telapak kakimu. Semua yang sakit mengalami pemulihan dan kesembuhan. Organ-organ tubuh yang rusak mulai membaik dan dicipta kembali di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa mereka yang bermasalah dengan keuangan, mereka yang punya hutang banyak, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja dalam hidup mereka, memulihkan usaha pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh melunaskan setiap hutang-hutang. Dan mereka melihat perbuatan ajaib Tuhan. Dan ajari umat-Mu untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Mereka setia beribadah, menyembah Tuhan. Mereka setia bersekutu, menyembah Tuhan, memuji. Jatuh tidak ada yang terpuruk. Semua orang-orang kuat yang mengalami janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai memberkati Bapak Ibu Saudara semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan dengan iman sama-sama berkata, amin, amin, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu yang boleh hadir pagi hari ini. Bapak Ibu yang sudah like, komen, dan membagikan video ini ke timeline saudara, ke grup-grup rohani, terima kasih. Juga Bapak Ibu yang sudah memberikan starnya, terima kasih. Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu. Saya Pastor Elisa undur diri, mari terus menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Jangan berhenti untuk memuji, menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.